Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas hukum akal dan relasinya dengan hukum syara dan hukum adat. Saya kira pembahasan ini sangat penting ya, karena sebagaimana kita ketahui sudah disampaikan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa ma'rifat yang merupakan kewajiban pertama bagi manusia itu adalah ma'rifat di dalam ilmu tauhid ya, atau ma'rifat secara akal. Nah, maka oleh karena itu kita perlu tahu ya hukum akal, kemudian relasinya dengan hukum syara dan hukum adat, atau maksudnya ketika bertentangan ya hukum akal dengan hukum syara dan hukum adat, kemudian juga pembagian hukum akal ya yang akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Untuk mengetahui hukum akal, di sini perlu diketahui hukum syara dan hukum adat ya secara sekaligus, dan nanti juga kan ini akan dibahas ya relasinya atau hubungannya, atau ketika hukum akal bertentangan dengan hukum syara dan hukum adat. Nah, yang pertama, apa hukum syara itu? Hukum syara itu adalah ketetapan sesuatu pada sesuatu ya, atau peniadaan sesuatu dari sesuatu berdasarkan syara. Ya. Isbatu amrin li amrin au nafihu anhu biwasitati syar'i. Ya, karena kan hukum itu adalah isbatu amrin li amrin au nafihu anhu. Jadi hukum itu adalah menetapkan ya, atau penetapan sesuatu pada sesuatu atau peniadaan sesuatu dari sesuatu. Nah, itu hukum syara ya. Jadi ketetapan sesuatu pada sesuatu atau peniadaan sesuatu dari sesuatu berdasarkan syara. Ya, misalnya penetapan atau ketetapan wajib ya pada sholat. Nah, itu berdasarkan syara ya, yaitu Al-Qur'an. Ya, diantaranya karena syara itu kan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, di dalam Al-Quran itu kan dikatakan ya, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, inna sholata, karena sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya iwal mungkar, itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, di situ wa aqim ya, itu adalah fi'il amar ya, dan fi'il amar itu menunjukkan pada wajib ya. Al aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya fi'il amar itu menunjukkan pada hukum wajib ya. Jadi hukum wajib atau hukum sholat itu adalah wajib. Sholat itu adalah wajib. Nah, itu ketetapan wajib pada sholat itu merupakan hukum syara ya, sebab didasarkan pada syara. Atau peniadaan wajib sholat dari wanita yang haid. Nah, itu juga penetapan itu juga hukum syara ya, karena penetapan tidak wajib sholat ya pada wanita yang haid itu didasarkan pada syara, yaitu sebuah hadis yang mengatakan idza aqbalatil haidatu pada is-shalah. Ya, apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat. Nah, itu kata Rasulullah SAW
kepada Fatimah binti Hubais, ya. Nah, itu hukum syara. Nah, kemudian hukum adat. Ya, apa hukum adat itu? Nah, hukum adat itu adalah ketetapan sesuatu pada sesuatu atau peniadaan sesuatu dari sesuatu berdasarkan kebiasaan. Ya, berdasarkan karena sering terjadinya. Sering terjadinya itu adalah kebiasaan. Nah, isbatu amrin li amrin au nafihu anhu biwasitati tikror bainahuma alal hissi, ya. Jadi menetapkan sesuatu pada sesuatu karena sering terjadinya berdasarkan indera, ya, panca indera itu. Ya, misalnya ya, berdasarkan panca indera kita melihat misalnya bahwa api itu seringkali menghanguskan, ya. Sehingga ada penetapan bahwa penetapan hangus pada api, ya, bahwa api itu adalah menghanguskan. Nah, itu berdasarkan karena sering terjadinya bahwa api itu sering menghanguskan. Nah, itu namanya hukum adat yang seperti itu. Jadi ketetapan menghanguskan pada api itu adalah hukum adat atau peniadaan, ya. Ya, sama ini peniadaan menegasikan, ya, sesuatu dari sesuatu, tapi berdasarkan karena sering terjadinya. Misalnya peniadaan menghanguskan dari air, ya. Jadi air itu tidak menghanguskan karena memang ya sering, ya, kita saksikan bahwa air itu tidak menghanguskan, ya. Atau meniadakan manis, ya, dari garam. Nah, itu juga sama. Kita seringkali atau ya bahkan garam itu ya bukan manis kan, ya, tetapi garam itu asin gitu. Nah, itu yang seperti itu adalah hukum adat, ya. Jadi ketetapan sesuatu pada sesuatu atau peniadaan sesuatu dari sesuatu berdasarkan karena sering terjadinya, berdasarkan kebiasaan. Nah, kemudian hukum akal. Nah, hukum akal ini bisa kita artikan, ya, setelahnya kita mengetahui hukum syara dan hukum adat itu, ya, yaitu ketetapan sesuatu pada sesuatu atau peniadaan sesuatu dari sesuatu tidak tergantung, nah, pada karena sering terjadinya dan tidak pula pada syara, gitu. Isbatu amrin li amrin au nafihu anhu min ghairi tawakkub ala tikror wala ala syar'i. Ya, atau juga misalnya bisa kita artikan juga bahwa hukum akal itu adalah ketetapan sesuatu pada sesuatu atau peniadaan sesuatu dari sesuatu berdasarkan pemikiran akal. Nah, itu pengertian, ya, dari hukum akal, hukum adat dan hukum syara. Ya, misalnya ini ya belum dikasih contoh, ya, penetapan hukum akal, ya, atau hukum akal, ya. Nah, ini seperti ketetapan baru, ya, pada alam. Nah, ketetapan baru pada alam itu adalah penetapan akal, ya, karena didasarkan pemikiran akal. Jadi akal itu tidak mengerti kalau akal itu tidak baru, ya, atau kodim, ya, sebab alam itu, ya, alam itu memiliki sifat-sifat baru, ya, sifat-sifat kebaruan, ya, ada perubahan, ya, baik warna, ya, gerak atau keadaan. Nah, dan sesuatu yang memiliki sifat baru, nah, itu maka baru juga, gitu. Jadi kalau alam itu tidak baru, akal tidak mengerti, ya, maka ditetapkanlah pada alam itu adalah baru, ya, bukan kodim. Nah, ketetapan baru pada alam itu adalah ketetapan akal karena didasarkan pada pemikiran akal. Atau misalnya peniadaan baru dari Allah, ya. Jadi Allah itu tidak baru,
ya, tetapi sebaliknya Allah itu adalah qadim. Nah, karena kalau Allah baru, akal tidak mengerti ya. Kalau Allah baru, ya, itu maka ada yang membarukan. Nah, yang membarukannya lagi itu ada yang membarukannya lagi gitu. Yang membarukannya ada yang membarukan. Terus saja itu tasalsul ya, tidak ada akhirnya. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, itu contoh daripada hukum akal ya. Nah, kemudian relasi ya, hukum akal dengan hukum syara dan hukum adat. Atau ketika bertentangan hukum akal dengan hukum syara dan hukum adat. Nah, ini mana yang harus kita ambil gitu ya sebagai umat Islam ya yang beriman ya kepada wahyu ya, kepada ayat Al-Qur'an dan hadis, diantaranya kepada kitab Allah. Nah, ini perlu ya, karena kalau kita tidak mengetahui relasi ya, atau ketika bertentangan hukum akal dengan hukum syara dan hukum adat mana yang harus diambil, nah itu bisa keliru. Yang pertama ya, terkadang hukum akal itu bertentangan dengan hukum adat. Nah, hukum akal bertentangan dengan hukum adat, atau hukum adat bertentangan dengan hukum akal. Ya, misalnya secara adat api itu menghanguskan. Ya. Nah, tetapi terkadang bertentangan ya. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu dibakar ya, tetapi api yang membakar Nabi Ibrahim itu tidak menghanguskan. Ya, tidak menghanguskan. Nah, ini mustahil ya kalau secara adat itu, karena wajib adat ya itu api itu menghanguskan. Nah, tetapi kalau menurut akal yaitu mungkin ya, menurut akal itu ya. Sebab yang menghanguskan itu bukan api, tetapi yang menghanguskan itu adalah Allah ya, yang menghanguskan itu adalah Allah. Ya, dan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa api ya yang membakar Nabi Ibrahim itu kan disuruh dingin ya, dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Qulna ya naru ya, kami berfirman, kata Allah itu, ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan ya, bardaw wassalaman ala Ibrahim, dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, sehingga api itu menjadi dingin ya, itu bertentangan ya antara hukum adat dengan hukum akal. Nah, mana yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil itu adalah akal ya. Jadi kita yakin ya, kita percaya bahwa api yang membakar Nabi Ibrahim itu tidak menghanguskan Nabi Ibrahim, karena api disuruh dingin dan menjadi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu terkadang hukum akal bertentangan dengan hukum syara. Ya, atau hukum syara bertentangan dengan hukum akal. Ya. Misalnya secara akal itu adanya nabi ya setelah Nabi Muhammad itu mungkin saja. Ya, mungkin saja secara akal itu. Sehingga seperti Suhrawardi Al-Maktul itu ya, ketika ditanya di Masjid Damaskus ya, pertanyaannya itu, apakah mungkin ada nabi lagi ya setelah Nabi Muhammad? Jawabannya, adanya nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jawabannya seperti itu. Ya, jadi itu secara akal ya. Jadi Suhrawardi Al-Maktul itu berpikir ya secara akal bahwa mungkin saja tidak ada yang mungkin ya adanya nabi setelahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi syara itu kan menyatakan ya bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu merupakan penutup para nabi. Maka Muhammadun
ya, tidaklah Nabi Muhammad itu aba ahadim mirijalikum, ya, bapak di antara laki-laki, bapak dari laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, penutup para nabi dalam arti juga penutup para rasul, ya. Sebab setiap rasul itu adalah nabi, ya, tetapi tidak setiap nabi itu adalah rasul, ya. Atau juga misalnya di dalam hadis, ya, Nabi sendiri menyebutkan, ya, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya itu adalah penutupnya para nabi, ya. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, ini sekalipun memang Ibnu Sab'in itu tidak setuju, ya, terhadap pernyataannya itu, ya. Ibnu Sab'in itu menganggap bahwa Nabi Muhammad itu telah mengecilkan alam yang luas, ya. Dia berkata, mengapa putranya Aminah itu, ya, mengapa Muhammad putranya Aminah itu menyempitkan, ya, alam yang luas ini dengan mengatakan tidak ada nabi, ya, setelah aku. Jadi inginnya ada lagi nabi gitu setelah Nabi Muhammad, bahkan, ya, inginnya mungkin Ibnu Sab'in, ya, yang menjadi nabi gitu. Itu memang mungkin dia sama berpikirnya seperti Suhrawardi Al-Maktul. Jadi secara akal memang mungkin saja, ya, ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Tetapi Syara itu kan dengan jelas, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nah, maka yang harus diambil itu adalah hukum Syara, ya. Ketika bertentangan hukum akal dengan hukum Syara, yang harus diambil itu adalah hukum Syara. Nah, kemudian yang ketiga itu terkadang hukum Syara bertentangan, ya, dengan hukum adat, ya. Ya, hukum Syara bertentangan dengan hukum adat. Seperti tadi juga sebenarnya hukum Syara sekaligus, ya, dengan hukum adat, karena kan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran bahwa api itu tidak panas, ya, karena disuruh dingin oleh Allah. Nah, sementara secara adat itu kan api biasanya menghanguskan. Kalau di dalam Al-Quran itu tadi tidak menghanguskan. Nah, ini bertentangan, ya. Hukum Syara dan hukum adat jelas yang diambil itu adalah hukum Syara. Nah, tetapi hukum Syara itu jarang bertentangan dengan hukum adat, ya, karena al-adat muhakamatun. Adat itu seringkali dijadikan pertimbangan di dalam menetapkan hukum Syara, ya, seperti di dalam menetapkan haram pada khomar. Nah, itu kan ketetapan hukum Syara, ya, haram terhadap khomar, tetapi dengan mempertimbangkan hukum adat, ya, kebiasaannya atau biasanya khomar itu atau arak itu memabukkan. Nah, sehingga ditetapkanlah hukum haram, ya, pada khomar. Nah, itu mungkin relasi, ya, atau ketika bertentangan hukum akal dengan hukum Syara dan hukum adat. Jadi ketika hukum akal bertentangan dengan hukum adat, yang diambil itu adalah hukum akal. Ketika hukum akal bertentangan dengan hukum Syara, yang diambil adalah hukum Syara. Nah, ketika hukum Syara bertentangan dengan hukum adat atau hukum adat dengan hukum Syara, itu yang diambil juga Syara. Jadi hukum Syara, ya, di dalam agama Islam atau bagi umat Islam itu adalah hukum yang tertinggi, ya. Ketika bertentangan dengan hukum-hukum lainnya, dengan hukum akal, hukum adat, maka yang harus diambil itu adalah hukum Syara. Nah, itu saja mungkin yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya, ini bermanfaat di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam khususnya, dan umumnya sebagai manusia. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.